Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Saskia Maulana 1924-0500 dari kelas 193A07. Pada video ini saya akan membahas analisis bahasa pidato tokoh politik Indonesia yaitu Anies Rashid Baswedan. Pidato yang saya analisis adalah pidato Anies Baswedan yang disampaikan dalam forum publik dan memiliki durasi lebih dari 10 menit. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bagaimana gaya bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pesan politiknya. Orang kuat yang berkumpul di sini, kita datang di tempat ini karena kita menginginkan kita datang di sini karena kita menginginkan perubahan. Kita menyaksikan ketidakadilan yang sudah mewarnai perjalanan Republik ini. Apakah itu boleh dibiarkan? Apakah itu boleh dilanjutkan? Tanggung jawab kita adalah bersama-sama menghentikan ketidakadilan, menghentikan ketimpangan, menghadirkan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, ibu dan bapak yang hadir dari seluruh penjuru tanah air. Siang hari ini berkumpul begitu banyak. Hati mana yang tak tergetar menyaksikan jutaan orang berkumpul dalam semangat perubahan seperti yang ada di tempat ini. Sejak tengah malam, kawasan JIS telah penuh. Semua datang dengan membawa harapan. Tadi tertulis di situ, kami datang tanpa kepentingan, kami datang menginginkan perubahan. Ada yang tulis di depan saya nih, ora butuh duitmu, butuh kepemimpinanmu. Ada yang menulis lagi di sini, kami melanggar larangan istri untuk sampai ke JIS. Tapi kami bukan melanggar konstitusi. Ada yang nulis lagi di sini, capek-capek kuliah urusan teknik, pilih yang melanggar etik. Ada yang menuliskan aspirasi di sini, pajak naik, malah joget-joget. Bu sekalian, bertebaran spanduk di sana. Ada tulisan besar sekali, dukung Amin karena hati, bukan karena transaksi. Spanduk bertebaran, semua membawakan harapan, semua menginginkan perubahan. Dan saudara sekalian, ini yang membuat gerakan perubahan kita menjadi unik. Posternya bukan didanai dari satu sumber yang dicetak di seluruh Indonesia. Posternya dibangun, dibuat, dan didanai oleh kerja-kerja dan keringat-keringat pejuang yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu tulisannya berbeda-beda, tapi aspirasinya sama, tujuannya seragam, yaitu kita menginginkan perubahan yang sesungguhnya. Bukan perubahan yang basa-basi. Kita bergerak untuk bisa menggeser
yang disebut sebagai pengambilan manfaat atas ketimpangan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar obrolan ruang-ruang tertutup yang mengatakan bahwa beberapa orang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia, sementara 280 juta lainnya harus berebut sisanya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang setara, harus mendapatkan masa depan yang setara. Karena itu kita bergerak untuk melakukan perubahan, dan kita menyadari bahwa yang di seberang sana yang ingin menjaga agar dominasi jalan terus tidak akan mendiamkan begitu saja. Tapi kita tidak menghadapi mereka dengan angkara murka. Kita hadapi mereka dengan welas asih, dengan rasa kasih. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kita hadapi dengan kecintaan sebagai warga Indonesia, sebagai anak bangsa. Tetapi bila mereka melakukan kecurangan, bila mereka tidak menjalankan yang adil, maka kita siap untuk melawan. Kita tidak diamkan perlakuan yang tak adil melenggang tanpa ditantang. Kita mengirimkan pesan kepada semua rakyat Indonesia, menginginkan praktek demokrasi yang mengandalkan kepada keadilan, yang mengandalkan pada keterbukaan, yang mengandalkan kepada tingginya penghormatan pada etika. Di saat etika diremehkan, di saat etika dinomorbawahkan, kami semua hadir membawa pesan. Kami akan melakukan perubahan, mengembalikan etika menjadi prioritas penting dalam menjalankan kenegaraan di Republik ini. Profil singkat, Anies Baswedan merupakan tokoh politik nasional dan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia dikenal sebagai tokoh dengan latar belakang akademisi sehingga gaya bahasanya cenderung formal, intelektual, dan argumentatif. Hal ini sangat berpengaruh terhadap cara Anies menyampaikan pidatonya, terutama dalam pemilihan kata dan penyusunan kalimat. Pidato Anies Baswedan pada umumnya disampaikan untuk menyampaikan gagasan perubahan, membahas keadilan sosial, dan mengajak masyarakat berpikir kritis terhadap kondisi bangsa. Pidato ini ditujukan kepada masyarakat luas, simpatisan, serta pemilih sehingga bahasa yang digunakan harus dapat membangun kepercayaan dan kedekatan dengan pendengar. Tujuan dari pidato Anies Baswedan antara lain menyampaikan visi dan gagasan kebangsaan, mengajak masyarakat terlibat dalam perubahan, memberikan sudut pandang kritis terhadap ketimpangan sosial, membangun kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Bahasa menjadi alat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dari segi diksi, Anies Baswedan menggunakan bahasa Indonesia baku, kata-kata formal dan konseptual, istilah akademis seperti keadilan, kesetaraan, kesempatan, pembangunan manusia. Diksi tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dirancang untuk menggugah pemikiran pendengar, bukan sekedar memberikan janji politik. Pemilihan kata ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, namun terkadang terasa berat bagi sebagian masyarakat. Struktur kalimat yang digunakan Anies Baswedan yaitu banyak menggunakan kalimat majemuk, terdapat hubungan sebab dan akibat, kalimatnya panjang dan argumentatif. Contoh pola kalimat yang sering muncul, ketika kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Struktur ini efektif untuk pidato pemikiran, namun membutuhkan konsentrasi agar pendengar tidak kehilangan fokus. Gaya bahasa Anies Baswedan meliputi gaya retoris berupa pernyataan
Gaya bahasa Anies Baswedan meliputi gaya retoris berupa pertanyaan yang tidak perlu dijawab tetapi untuk menggugah pikiran. Gaya persuasif berupa ajakan yang disampaikan secara halus. Repetisi, yaitu pengulangan kata kunci seperti keadilan dan kesempatan. Gaya bahasa ini membuat pidato terasa intelektual, tenang, dan tidak provokatif. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan sesuai PUBI tidak menggunakan bahasa kasar atau tidak baku, memiliki kesantunan berbahasa, struktur wacana tersusun rapi. Dengan demikian, pidato Anies Baswedan sangat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kelebihan dan kekurangan dari pidato Anies Baswedan adalah kelebihannya, bahasa terstruktur dan sistematis, argumentatif dan bermakna, mencerminkan intelektualitas penutur. Kekurangannya, kalimat cenderung panjang, beberapa istilah sulit dipahami masyarakat awam. Kesimpulan dari pidato ini adalah berdasarkan analisis bahasa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pidato Anies Baswedan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, santun, dan sesuai kaidah. Penggunaan diksi akademis dan gaya retoris membuat pidato ini kuat dari segi gagasan. Meskipun membutuhkan konsentrasi lebih dari pendengarnya, pidato ini layak dijadikan contoh pidato politik dengan pendekatan intelektual dan komunikatif. Demikian analisis bahasa pidato tokoh politik Anies Baswedan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai penggunaan bahasa dalam pidato politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.